Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mayasa Yulisa Ditio, NPM A1L018032. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar struktur organisasi dari mata kuliah perilaku organisasi. Lanjut saja. Di dalam struktur organisasi, yaitu menjelaskan bagaimana pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dan dalam struktur organisasi juga terdapat spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan sendiri yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Selanjutnya yaitu departementalisasi. Departementalisasi sendiri yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu di dalam dasar-dasar organisasi ada rantai komando. Rantai komando sendiri yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang selanjutnya itu wewenang. Wewenang sendiri yaitu hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintah tersebut dipatuhi. Yang selanjutnya yaitu kesatuan komando. Kesatuan komando sendiri yaitu gagasan bahwa seseorang bawahan harus memiliki satu atasan saja yang kepadanya ia bertanggung jawab secara langsung. Lanjut saja, juga terdapat rentang kendali. Rentang kendali sendiri yaitu jumlah bawahan yang dapat diserahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Dan lanjut saja dasar-dasar struktur organisasi yang selanjutnya yaitu sentralisasi. Sentralisasi yaitu sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam suatu organisasi. Dan juga terdapat formalisasi yaitu pengertiannya sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi itu dilakukan. Lanjut saja, desain organisasi yang umum. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Struktur sederhana sendiri yaitu sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang selanjutnya yaitu terdapat birokrasi. Birokrasi sendiri yaitu sebuah struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan juga pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Selanjutnya juga ada struktur matriks. Struktur matriks sendiri yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Lanjut saja. Di dalam struktur organisasi juga terdapat pilihan-pilihan desain baru, yaitu yang pertama desain struktur tim. Desain struktur tim sendiri yaitu pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ketika tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Selanjutnya yaitu ada organisasi virtual. Organisasi ini sendiri yaitu organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis. Terkadang juga disebut organisasi jaringan atau organisasi modular, yang biasanya merupakan organisasi inti kecil yang lalu menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis. Dalam bahasa struktural,
organisasi virtual sangat sentralistis dengan sedikit departementalisasi atau tidak sama sekali. Prototipe struktur virtual adalah organisasi pembuat film bioskop saat ini. Contohnya yaitu pada zaman keemasan Hollywood, film bioskop dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar yang terintegrasi secara vertikal. Contohnya itu studio-studio seperti MGM, Warner Brothers, dan 20th Century Fox, dan memperkerjakan ribuan spesialis purna waktu. Yang selanjutnya yaitu organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas sendiri yaitu sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Yang selanjutnya yaitu mengapa struktur itu berbeda-beda. Di dalam struktur itu berbeda-beda dikarenakan ada beberapa model, yaitu seperti yang pertama model mekanistis, yaitu sebuah struktur yang didirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan juga sentralisasi. Yang selanjutnya itu model organik, yaitu model atau sebuah struktur yang rata menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, juga memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Strategi di dalam struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu cara atau salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur pun dimodifikasikan untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Yang selanjutnya yaitu strategi inovasi, yaitu strategi yang menekankan diperkenalkan produknya dan jasa baru yang menjadi andalan. Yang selanjutnya yaitu ada strategi minimalisasi biaya, yaitu strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Yang selanjutnya yaitu strategi imitasi, yaitu strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar-pasar baru hanya setelah viabilitas pasarnya terbukti. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk ukuran organisasi. Yang pertama yaitu teknologi, yaitu cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan sendiri yaitu lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi suatu kinerja organisasi. Yang selanjutnya ada ringkasan dan implikasi untuk manajer. Yang pertama yaitu model implisit struktur organisasi. Persepsi yang orang anut menyangkut variabel-variabel struktural yang dibentuk dengan mengamati hal-hal sekitar mereka secara tidak ilmiah. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar struktur organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.